Pemirsa, pasca peresmian MRT, Presiden Joko Widodo berpesan agar masyarakat dapat menjaga kebersihan di seluruh stasiun MRT, tertib dan antre saat masuk ke gerbong kereta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Jona Hamonangan dan juru kamera Muhasin Jalal. Ya, Jona, bagaimana suasana di peron stasiun MRT hari ini? Kalau kita lihat kemarin ada beberapa mungkin warga yang kurang tertib, apakah tindakan tidak tertib ini masih terlihat hari ini, misalkan tidak mau antri begitu, bagaimana Jona? Ya, selamat siang Cikal. Saat ini saya berada di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, di mana kami melihat antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Di mana di stasiun ini ada dua peron, yaitu peron 1 yang ada di sebelah kanan saya dan peron 2 yang ada di sebelah kiri saya. Di mana kedua peron ini melayani rute Bundaran Hotel Indonesia sampai ke Lebak Bulus. Antusiasme kami rasakan mulai dari pukul 8, di mana nanti akan berlanjut sampai malam. Kalau kita lihat dari uji coba yang masih berlangsung sampai hari ini, dari MRT sendiri dibuka mulai dari pukul 5.30 sampai pukul 10.30. Nanti ke depan ketika mulai masuk bulan April akan uji coba penuh atau bisa dikatakan operasional penuh mulai pukul 5 sampai pukul 12 malam. Sempat terjadi viral beberapa waktu silam di mana ada foto yang menghebohkan ketika ada foto yang memperlihatkan bahwa banyaknya masyarakat yang tidak bisa memelihara atau menjaga ketertiban seperti membawa sampah sembarangan, bahkan ada yang sampai duduk di lantai. Tentu saja perlakuan ini atau perilaku ini sangat memalukan, apalagi ini merupakan salah satu kebanggaan bagi masyarakat Indonesia dengan adanya MRT ini. Bahkan sempat juga ada beberapa foto viral ketika ada ibu-ibu yang bahkan sampai bergelantungan di dalam kereta. Ini salah satu contoh yang bisa dikatakan merupakan perilaku negatif, tentu saja. Tidak semua masyarakat Indonesia, tapi ini merupakan salah satu contoh yang memang harus kita hilangkan. Terkait dengan adanya beberapa perilaku yang tidak bisa dikatakan tidak baik ini, diharapkan tidak hanya berhenti di moda transportasi MRT, tapi juga moda transportasi lain. Dan untuk mengetahui bagaimana antusiasme masyarakat dan juga mengetahui tanggapan masyarakat terkait dengan beberapa foto viral yang berlaku silam, saat ini saya bersama dengan masyarakat. Dengan siapa? Dengan Asri. Dengan Taufik. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Asri dan Bapak Taufik. Terkait dengan MRT ini sendiri, bagaimana sih perasaan dan antusias Anda? Ya, kami sangat senang ya, senang karena ini adalah alat transportasi yang baru di Jakarta, sudah sangat modern dan seperti luar negeri ya, alat transportasi yang sekarang ini. Jadi kami sangat senang lah, Mas. Ayo. Ya, ini alat transportasinya sudah modern, di mana kita mempunyai seperti negara-negara maju ya, udah MRT, jadi juga bangga dan kecepatan untuk dari satu titik ke titik lain jadi semakin cepat. Ibu Asri, kemarin kan sempat terjadi foto viral ketika mungkin ada orang yang sampai duduk di lantai, bahkan sampai orang bergelantungan. Ini kan cukup memalukan ya bagi bangsa Indonesia, apalagi foto tersebut viral sampai medsos Jepang. Dari masyarakat khususnya, misalkan dari Ibu Asri sendiri, gimana sih perasaan Ibu atau mungkin ada tanggapan Ibu secara spesifik? Aduh, sangat disayangkan sekali ya Mas ya, karena itu mencerminkan ya warga kita ya, harusnya bisa menjaga alat transportasi yang baru ini dengan baik ya, lebih disiplin lah pakainya gitu. Nanti kalau ada orang asing yang datang ke Jakarta melihat warga kita bertindak seperti itu, rasanya ya sangat sayangkan sekali aja Mas gitu ya. Ibu, kalau kita lihat kan ini kan banyak sekali masyarakat yang baru pertama kali nih masuk ke MRT. Kalau Ibu lihat sendiri dari mungkin pandangan mata Ibu, mulai dari sebelum masuk ke stasiun sampai ke sekarang peron, sudah banyak nggak sih Bu seperti penanda-penanda seperti tanda atau sign seperti menandakan dari stasiun, atau mungkin seperti kotak sampah, kan banyak keluhan dari masyarakat. Dan juga tadi ada beberapa masyarakat yang mereka komplain soal tidak adanya toilet di dalam peron. Kalau Ibu sendiri, kan Ibu sendiri sudah sering nih mungkin keluar pengalaman pribadinya, kan cukup luar biasa dalam menggunakan transportasi. Gimana sih Bu kalau Ibu sendiri melihat ini? Kalau saya rasa sih untuk sign sudah cukup banyak ya, dan sudah cukup membantu. Tadi ada petugas juga banyak yang bantu kami, sangat sigap lah petugasnya. Alhamdulillah ya sudah cukup sigap, signnya juga sudah banyak. Cuman memang kotak sampah agak sedikit kurang ya di dalam di dalam peronnya sendiri itu agak sedikit kurang ya. Jadi ya untuk mengantisipasi masyarakat buang sampah sembarangan agak lebih ditambah lagi untuk tong sampahnya bisa gitu. Ini buat Mas Taufik ya, kan kalau kita lihat kan sudah ada penanda seperti kaum difabel dan juga penanda lain, di mana ini tentu saja memudahkan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus. Kira-kira kurang nggak penanda-penanda khususnya bagi kaum difabel ini? Untuk difabel, kalau kita lihat tadi semenjak saya kebetulan naik dari Cipete, itu sudah cukup, jadi sudah cukup memadai.
untuk penanda-penandanya sudah cukup sih menurut saya. Sangat membantu lah Mas. Masyarakat sudah cukup senang lah Mas. Tinggal kita bagaimana menjaganya aja dengan baik, merawat dengan baik, gitu aja. Oke, untuk yang terakhir Bu ya, kan ditetapkan tarif sebesar Rp8.500. Kalau menurut Ibu sendiri, mahal atau murah? Atau kira-kira ada tarif yang mungkin lebih spesifik untuk transportasi MRT ini? Kalau saya rasa untuk jarak dari Lebak Bulus menuju Bundaran HI sudah cukup affordable lah untuk masyarakat ya, karena juga fasilitasnya oke, kemudian juga kenyamanannya juga sudah cukup sangat bagus. Untuk harga segitu menurut kami rasanya kita dapat kecepatan ya, I think 8.000 ya sangat-sangat ya, sesuai sudah cukup. Kan ke depan akan ada revisi tarif di mana memang sampai saat ini masih ada debat yang cukup hangat. Apakah nanti disesuaikan dengan per stasiun atau mungkin akan ada beberapa perubahan lain. Ini kan tentu saja menjadi sebuah perdebatan di masyarakat, di mana tidak semua masyarakat mampu untuk membayar tarif yang cukup mahal. Kalau dari masyarakat sendiri, sebenarnya untuk harga 8.500 cukup masuk akal nggak sih untuk mereka bisa beralih dari transportasi pribadi menjadi transportasi publik seperti MRT ini? Kalau menurut saya sih sudah sangat bisa menggugah masyarakat untuk merubah dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Hanya saja menurut saran dan masukan dari kami sebagai masyarakat, mungkin kantong-kantong parkir yang lebih perbanyak lagi, mungkin motornya atau mobilnya gitu. Jadi kami lebih gampang lah, lebih mudah gitu ya. Oke, terima kasih ya banyak ya Bu dan Pak. Semoga bisa menjadi kenangan khususnya MRT dan masyarakat bisa semakin bahagia dengan adanya moda transportasi ini. Ya, cikal berikut wawancara saya dengan masyarakat. Kalau kita lihat cukup banyak masukan yang mungkin bisa dikatakan menjadi sebuah sarana atau mungkin problematika yang ada di MRT ini. Seperti tadi kita dengar, adanya kebutuhan seperti kantong parkir. Ini merupakan salah satu kebutuhan yang bisa dikatakan akan menjadi masalah di kemudian hari, di mana kantong parkir merupakan salah satu spot atau titik agar masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi. Untuk kantong parkir sendiri memang sempat menjadi problem di beberapa waktu silam, tapi memang sesuai dengan perkembangan yang ada, masyarakat terus dialihkan agar mereka dari rumah atau dari properti mereka masing-masing, mereka sudah menggunakan kendaraan, khususnya kendaraan umum. Terkait dengan tarif, banyak sekali dari masyarakat yang mengatakan bahwa untuk 8.500 masih merupakan tarif yang sesuai atau tidak perlu revisi sama sekali. Bisa dikatakan ini merupakan tarif yang cukup masuk akal. Diharapkan masyarakat dengan adanya MRT ini bisa beralih menggunakan transportasi publik. Demikian Cikal. Ya, baik Jona, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.